Gimana trading minggu ini? Kayaknya ini marketnya bagus-bagus minggu ini, apalagi kemarin ada tren yang agak besar di Euro USD. Nah, kemarin ada pergerakan turun lumayan besar dia. Kemarin juga saya lumayan dapat banyak nih. Nah, kemarin itu ada pergerakan bagus tanggal 7 bulan Desember, mulai pembukaan market Eropa nih sampai pembukaan market Eropa jam 20.00 tuh dia turun 66 pip. Ini lumayan buat yang dapat. Dan analisanya pun juga bisa kita pakai Trendmaster ya sebenarnya. Dari ujung atas ini udah bisa ditandai HH. Dari ujung atas ini ditandai HH, lalu ujungnya tidak lebih tinggi. Barangkali yang biasanya nemu ujung atasnya yang tidak lebih tinggi dari HH itu bisa jadi isyarat balik arah, isyarat awal balik arah. Tapi masih perlu dianalisa lagi karena nggak semua HHLH dia balik arah, bisa aja pullback juga. Jadi perlunya diuji coba. Misal kita dapat HHLH udah kelihatan ujung atasnya tidak lebih tinggi dari sebelumnya, dia udah isyarat awal turun, bisa open posisi sell di bawah situ. Kita open posisi sell di sini udah dapat lumayan kan. Kita close jam berapa? Jam 22. Itu udah dapat 30 pip. Jadi cuman analisa HHLH udah kelihatan isyarat sideways, dia breakout ke bawah, itu udah bisa jadi isyarat open. Dan cara yang sama juga udah dibahas di ebook. Ada pelabuhan, ada kotak sideways dan dia breakout bawah, kita open sell, stop loss di atasnya, kita tahan terus sampai ada pelabuhan selanjutnya. Itu udah salah satu strategi paling gampang lah, dan bisa jadi kalau diaplikasikan jangka panjang bisa profit konsisten. Itu kalau kita tradingnya di satu pair. Barangkali kalau kita coba di beberapa pair, misal dari pair Euro USD nggak ada tren, kita cari pair yang lain ada tren. Dan mungkin teman-teman sendiri yang masih belum trading pakai akun real, bisa dicoba latihan analisa dulu. Nggak usah open posisi, tapi setiap lilin kita tandai mana HH, mana LH, kita kasih kotak, kita kasih kotak, kita kasih kotak. Dan dari latihan itu sambil nambah jam terbang bisa dapat banyak pengalaman. Dan kita bisa tahu karakter pair yang kita mau tradingkan. Lalu kita tentuin dulu strateginya mau follow trend atau counter trend. Nah, kalau misalnya di strategi follow trend, di bentuk-bentuk market yang kayak gini kita bisa profit. Tapi kalau marketnya sideways kayak yang di ebook itu, yang kayak gini terpaksa ada loss di situ. Nah, gimana caranya kita pakai manajemen resiko biar lossnya tuh bisa diminimalkan. Karena untuk strategi follow trend tuh paling cocok kalau bentuknya gini. Dan sebenarnya banyak market-market yang bentuknya trending panjang ya. Yang paling deket minggu kemarin tuh di Euro USD, itu cuma analisa HHLH di pagi hari open buy, lalu close posisi jam 10 malam, itu udah banyak dapat profit. Jadi paling gampang kita tentuin dulu kita mau trading jam berapa. Dan kita cuma nyari berapa kemungkinan besar market yang kita tradingkan, apa dia lebih banyak sideways atau lebih banyak trending. Kalau kita udah tahu kapan waktu tradingnya, tinggal kita lihat market itu lebih banyak bentuknya apa, apakah dia lebih banyak sideways atau lebih banyak trending. Nah, ini bentuk sempurna nih. Ini sama yang kayak di buku. Nah, bentuk-bentuk yang kayak gini kita bakal lebih banyak dapat profit karena udah bentuknya bagus banget. Kita tinggal nunggu waktu open jam 8 pagi dan udah tinggalin aja, ntar kita udah dapat profit maksimal. Kalau bentuknya selain itu, misal sideways kayak dua ini, itu sama kayak yang di ebook, ya tinggal kita atur manajemen resiko biar lossnya itu minimal sampai kita ketemu bentuk yang trending lagi. Barangkali kemarin ada yang dapat pergerakan bagus. Kalau kemarin saya sih open posisi di GU, saya dapat banyak karena turun terus itu. Saya open di garis bawah. Nah, berarti kira-kira di sini opennya dan sampai sekarang juga turun. Wah, bisa jadi holdnya dapat lumayan banyak nih. Ya lumayan buat beli martabak telurnya 2. Udah close atau masih open nih? Masih open. Masih open ya, tinggal ditentuin kapan mau close karena market nggak mungkin turun terus. Ya minimal kalau emang strateginya ada break even, boleh di break even. Tapi kayak yang saya jelasin kemarin, break even pun harus direncanain sebelum open posisi. Nah iya Pak, ya saya kemarin tuh hari Senin sama Selasa trade di per Euro CHF Pak.
CHL. 2 hari trending ya. Kalau untuk hari ini ternyata lagi sideways sepertinya ya. Jadi terus lumayan dapat tuh karena lumayan dapat sekian. 72 pip hari Senin, terus hari Selasa dia turun lagi. Dari Rabu dia agak naik nih. Lumayan nih kalau hari Senin dapat di bawah kayaknya ya. Iya Pak, saya dapat ya pas di breakoutnya sih jam 1 jam 2-an tuh di breakout yang pas di garis panjang candle pertama tuh yang di hari Senin gitu ya. Lumayan. Terus yang hari kedua juga walaupun dia hampir kena stop loss saya juga ternyata lanjut ke bawah lagi. Itulah fungsinya yakin ya. Barangkali kalau kita nggak yakin udah buru-buru close di situ, padahal stop lossnya nggak kena. Iya Pak ya, memang untuk di pair ini udah saya ya lumayan backtesting untuk 5 bulan ya 100 trade sekian 100 sekian trade, jadi ya lumayan sih di pair Euro CHF. Sepertinya kalau untuk bentuk market yang trending gini tuh lumayan lebih sering gitu menurut saya ya. Udah dites 100 kali juga. Wah, ini ternyata rajin juga nih. Iya Pak, 5 bulan ya, jadi setiap minggu gitu ya. Berarti satu hari satu trade gitu Pak ya. Coba gitu ya, lumayan gitu. Dan setiap bulan nggak ada yang posisi minus gitu ya. Tapi baru mungkin yang bulan terkecil tuh bulan Oktober tuh. Tapi memang kayak banyak Oktober tuh sideways pada ranging semua tuh ya, Oktober ya. Wah, ya overall bagus sih gitu. Overall emang dia ini saya lihat dari H4 mulai bulan September sampai Desember ini turunnya panjang banget loh. Dan itu emang pentingnya saya bahas juga di buku Trendmaster. Fungsinya 100 kali kita backtest itu kita bisa lihat gimana sih karakter market yang kita tradingkan. Kita tahu gimana karakternya dan strateginya pun bisa ngikutin apa maunya market. Jadi kita paham dulu jurus lawan, baru kita cari celah buat menyerang. Saya udah nge-backtest juga beberapa pair yang lain gitu ya, dan ya pair ini sih yang oke buat teknik yang saya pakai gitu Pak ya. Jadi buat teman-teman yang nanti dapat bukunya Trendmaster, di situ ada caranya gimana kita bikin strategi sendiri. Yang biasanya orang gabung grup itu buat nyari gimana sih caranya open posisinya di mana, TP di mana, SL di mana. Sebagian besar orang yang cuma nyari kapan open posisi dan kapan close, dia nggak bisa bertahan jangka panjang karena sistem itu bukan sistemnya. Jadi di dalam buku itu saya tekankan gimana caranya kita bisa bikin sistem trading sendiri yang sesuai dengan gaya trading kita. Bisa jadi kalau kita bisa bikin sistem trading sendiri, itu bisa disesuaikan sama gimana aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita kosongnya pagi, kita bisa bikin sistem yang cocok di pagi hari. Kalau kita fokusnya bisa malam, kita bisa bikin sistem yang cocok di malam hari. Dan itulah yang bikin beberapa teman-teman trader di grup free trade, meskipun kita sama-sama pakai teknik Trendmaster, dasarnya Trendmaster, tapi strategi variasinya tuh sangat-sangat bervariasi ya, sangat banyak variasinya. Nggak terpaku harus open di sini, open di sana, open di mana aja bisa. Yang penting kita tahu sih karakter market. Ada salah satu sistem namanya sistem trading B yang udah saya bahas di dalam buku. Dia bisa nangkap pergerakan dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dan ternyata di Euro USD itu banyak antara sideway dan trendingnya itu banyak trending. Jadi pergerakan yang gambarnya kayak gini, yang pergerakannya tinggi-tinggi ini, itu sangat-sangat banyak di Euro USD. Barangkali bisa kita lihat contohnya. Saya tradingnya di M15 dan dari sini malah lebih kelihatan kapan waktu market trending. Dan yang beberapa yang bisa kita cek itu yang saya catat lumayan banyak. Bahkan kalau kita udah tahu karakter market, NFP pun nggak masalah. Misal kita tes 5 bulan ke belakang kayak Pak Rahmat tadi. Kita tes dari 5 bulan itu pasti 1 bulan ada waktunya NFP kan. Di strategi kita ini kita uji gimana sih strateginya waktu ada NFP. Apa benar kalau NFP itu bikin rugi atau malah bikin untung. Nah biasanya orang lagi takut NFP karena ada yang bilang pergerakannya ganas, ada yang bilang nggak bisa diprediksi dan sebagainya. Padahal kalau kita udah punya sistem yang bagus, kalau udah sistem yang matang, udah siap trading di semua bentuk market, itu NFP pun nggak masalah. Bisa jadi dari Pak Rahmat uji coba 100 kali itu 5 kali NFP bisa profit semua. Dan itu benar-benar perlu diuji coba. Dan sekali lagi yang saya bahas di buku Trendmaster ini nggak perlu prediksi sama sekali. Yang perlu adalah persiapan. Kalau persiapan kita udah mateng, mau market mau naik mau turun pun kita udah siap. Kita udah punya rencana trading sesuai rencana. Ada lagi tanggal 19 November. Ini ada di tanggal 24 November sama tanggal 4 November.
Makanya 4 November ini agak besar, 73 pip dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kalau kita udah bisa bikin strategi sendiri yang saya bahas di buku Trendmaster, kita cuma open sesuai sistem yang kita bikin. Misal jam 8 pagi, di dalam situ udah saya jelasin gimana caranya kita open buy sama open sell. Kita tinggal ikutin itu dan udah, kita tinggal aja marketnya. Ntar jam 10 malam kita close, udah tinggal biarin dia gerak gimana pun, apapun yang dia mau, yang penting kita close jam 10 malam dan kita tinggal ambil profitnya. Ternyata di gold pun juga sama, tapi belum tentu strategi yang kita pakai di EURUSD bisa dipakai di gold. Jadi kita harus uji lagi. Meskipun sama-sama kalau kita open jam 8 pagi dan close jam 10 malam, kita dapat bentuk market yang bagus dan sama kayak yang kita bahas di ebook market trending. Tapi strateginya secara keseluruhan itu bagus apa, itu perlu diuji coba. Apalagi di buku Trendmaster juga udah ada saya bahas gimana caranya ngitung kualitas sistemnya. Jadi kalau kita uji satu sistem yang sama di beberapa pair, kita cek kualitasnya itu bakal beda-beda. Dan bisa jadi kalau kita pakai yang nilai kualitasnya paling tinggi, itu lebih efektif. Tradingnya sebentar tapi hasilnya paling banyak. Menurut saya kalau kita mau trading konsisten, pergerakan-pergerakan bagus gini jangan cuma ditonton. Kalau memang kita nggak bisa masuk di situ, kita harus bikin sistem gimana biar kita bisa dapat pergerakan ini. Kalau satu sistem kita nggak bisa ngambil pergerakan ini, kita cari sistem baru, kita bikin sistem baru yang bisa ngambil pergerakan ini. Karena setiap sistem cuma bisa ngambil satu jenis pergerakan. Kalau dia follow trend, dia cuma bisa profit di market trending. Kalau dia counter trend, dia cuma bisa profit di market sideways. Nggak ada strategi yang bisa dapat semua pergerakan. Makanya kita harus bikin beberapa strategi yang dia bisa open di peluang-peluang tertentu. Ya, nah ya kalau melihat memang strategi yang diajarin oleh Pak Sakti itu apa ya? Pertama bagus, saya suka karena dia ada teknik yang dia memang membatasin resikonya per hari gitu Pak ya. Ya. Dan ini memang cocok juga buat saya lagi ikut challenge nih, dalam proses ikut challenge funding di prop funding gitu ya, di FTMO atau My Forex Fund gitu. Jadi memang ada persyaratan khusus di mana challenge-nya itu ada daily drawdown-nya itu ada maksimal daily drawdown-nya. Jadi ada floating minus maksimal gitu, dan di situ ditulis syaratnya itu maksimalnya 5% per hari gitu Pak ya. Nah, dengan menggunakan tekniknya Pak Sakti ini, dia yang cuma cukup sekali atau 2 kali trade per hari dan kemungkinan besar juga bisa dapat profit, dan kalaupun tidak profit juga cuma kurangin dan dibatasin per harinya cuma minus 1% atau 2% gitu. Udah cocok banget nih Pak di challenge ini gitu. Jadi ini lagi dalam proses gitu ya, karena baru Senin kemarin sih dalam proses gitu ya. Targetnya kenaikan target profitnya 10% dari balance kita, dan kemarin Senin Selasa saya udah dapat 2% ya sampai hari Selasa ini. Jadi nyampe, dan hari Rabu ini karena masih sideways jadi minus 1%. Jadi tapi ya lumayan gitu ya. Jadi kalaupun saya minus juga masih minus 1%, masih jauh daripada maksimal drawdown-nya 5% gitu Pak. Kalau loss berturut-turut 2 kali, 3 kali, 4 kali juga nggak masalah, karena yang dihitung 5% itu per harinya gitu. Tetap per hari 1%, 1% lossnya, 1% lossnya gitu Pak ya. Saya coba yang di 10.000 dulu ya, lihat coba, tapi dilihat dulu soalnya 10%, dapetin 10% juga susah nih. Dalam waktu sebulan itu harus 10 kali berturut-turut baru saya bisa loss gitu. Cuma dengan teknik yang diajarin kemungkinan kecil sih bisa terjadi gitu ya. Saya backtest juga kan, minggu lalu juga udah saya backtest 10 kali. Loss paling banyak sih 5 hari berturut-turut tuh, 1 minggu tuh benar-benar loss gitu. Cuma habis itu minggu kemudian ya dapat terus gitu, lumayan gitu kan. Jadi tetap aja dari aturan floating minus per harinya aman, floating minus overallnya juga aman gitu Pak. Gak cuma Euro CF ya, memang juga beberapa pair lain, Euro USD juga sekali trending ada yang tradingnya memang gede banget gitu ya. Ya tapi kalau udah dapetin trendingnya kayak gitu tuh lumayan itu Pak. Lossnya tetap terbatasin sekian pips ya. Tapi kalau trendingnya, kalau lagi dapet trending yang bagus bisa lumayan itu. Wah, bisa jadi nih kalau bertahan dan sesuai sama persyaratan
FTMO bisa lolos nih ya, bisa dapat funding. Semoga dapat lah Pak. Profit itu kan kita nggak bisa atur, kita bisa profit banyak atau profit sedikit. Itulah fungsinya kita bikin sistem yang kita bisa dapat profit maksimal. Dan bahkan kalau sistem kita membatasi profit 1% per hari, wah itu udah sayang banget. Coba aja kalau kita sekali trade di market trending kan, ada bentuk market yang dia bisa trending sampai 90 pip, tapi kita batasin TP-nya cuma 10 pip, ada 80 pip yang kita nggak ambil. Wah itu sayang banget. Dan dari kita bikin sistem sendiri, kita tahu kita loss 5 kali berturut-turut lah. Biasanya kalau orang yang belum siap, yang tradingnya nggak ada persiapan dan tahu ada loss 5 kali berturut-turut, wah itu udah kacau psikologinya. Waduh ini sistemnya jelek nih, wah ini tekniknya jelek, masa 1 minggu trading loss terus. Dan dia bisa ganti ke teknik lain, padahal minggu depannya kita mau profit banyak. Nah itu pentingnya di psikologi. Nah ternyata dengan kita mengendalikan resiko 1% per hari, 2% per hari, tergantung sistemnya ya, itu bisa sangat-sangat membantu psikologi kita. Meskipun hari ini kena loss, tapi psikologi tetap aman lah, karena kita tahu sistem kita ini luar dalam udah. Belum tentu loss hari ini juga mempengaruhi profit besok. Hari ini loss, besok loss, bisa jadi hari ketiga profit. Jadi loss yang berturut-turut ini nggak mempengaruhi profit kita ke depan. Jadi jangan sampai psikologi kita ini terganggu karena loss yang berturut-turut. Banyak yang nggak sadar, ternyata penyakit psikologi itu nggak cuman takut loss, ada juga namanya euforia. Euforia ini waktu kita profit terus menerus. Misal kita tadi loss 5 kali berturut-turut, ini profit 5 kali berturut-turut. Waktu kita profit 5 kali berturut-turut, itu ada rasa euforia. Kita terlalu bahagia, kita terlalu seneng, udah terlalu sombong lah. Seakan-akan, wah saya udah bisa profit di mana aja, gampang tinggal klik sana klik sini udah pasti profit. Ternyata itu juga mempengaruhi ke psikologi. Secara psikologi, kalau kita merasakan euforia yang berlebihan, kita malah cenderung mengabaikan sistem yang kita bangun dari awal. Karena kita merasa, pasti naik lah inilah. Kayak kemarin juga naik, hari ini juga pasti naik. Padahal belum tentu hari ini juga naik. Jadi itulah pentingnya kita mengendalikan psikologi, kita mengendalikan emosi. Jangan sampai kita senang berlebihan, jangan juga kita sedih berlebihan. Kalau kita ikut prosesnya, apa yang udah saya bahas di buku Trendmaster, itu psikologi benar-benar udah tenang. Kita bikin jurnal juga buat ngecek kapan profit, kapan loss yang kemarin-kemarinnya. Jadi kalau saya tradingnya, karena saya juga kerja di di depan komputer juga Pak ya. Jadi dan itu kerja biasa dari jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Saya juga open, teknik yang saya pakai juga memudahkan saya, opennya cuma sekali di waktu break istirahat gitu, antara break sampai jam 2 siang. Sekalian saya masukin di jurnal, sekalian saya trade, habis itu saya pasang ordernya, udah saya tinggal gitu, yang mana yang dapat duluan, habis itu udah jalan sendiri gitu. Udah istilahnya kalau bahasa trader tuh set and forget gitu ya. Karena meskipun diplototin juga kita nggak bisa gerakin harga, kita nggak bisa nyuruh dia naik, kita nggak bisa nyuruh dia turun. Jadi ya udah biarin aja dia gerak. Ternyata bikin jurnal trading tuh sangat-sangat bermanfaat ya. Ternyata psikologi kita udah aman, rasa khawatir pun juga hilang gitu kan. Kita tinggal kerja, kita tinggal aktivitas yang lain, udah nggak khawatir market mau gimana-gimana. Udah mulai tertarik mau bikin sistem trading sendiri, karena sistem trading yang dapat di internet ternyata nggak jalan. Ya bisa jadi sistem yang ada di internet tuh bagus, bisa jadi sistem orang lain juga bagus, bisa jadi dia udah punya sistem yang profitnya 100% per bulan, bahkan ada yang 1000% per bulan. Tapi karena dia nggak sesuai sama gaya trading kita, mungkin itu salah satu sebab sistemnya nggak jalan waktu kita pakai. Coba lihat di jurnal yang kita bikin, pasti antara tanggal 1 sampai 30 tuh dia ada naik turun. Ini saya ada contohnya, mungkin bisa jadi referensi di jurnal. Beberapa sistem yang saya catat itu saya catat juga titik tertinggi dan titik terendahnya. Misal di sini bulan April dan bulan Mei hasil uji coba. Nah, di sini saya tandain
Nyata dari trading 1 bulan di bulan April saya loss $10. Kena komisi sekian, jadi saya loss $11,32. Dari total 3 loss ini ternyata equity saya pernah paling tinggi dia sampai 105. Dari $100 ke 105. Dan dia juga pernah turun ke 89, dari 100 ke 89. Dari dia naik ke 105 sama ke 89, 105 ini disentuh duluan. Artinya kalau kita bikin grafik itu kelihatan kalau dari modal kita 100 nih dia naik dulu ke 105 baru turun ke 89. Ada juga sistem lain yang dia turun dulu 100 ke 120. Misal dari kemarin modal kita 110, ternyata dia dari 110 tuh turun dulu ke 100 baru naik ke 120. Ini perlu kita catat. Oh, ternyata perjalanan equity itu meskipun hasil akhirnya dia minus, tapi di perjalanan tuh dia pernah naik sekian, dia juga pernah turun sekian, dan mana yang disentuh duluan. Baru kita bisa tahu si perjalanan equity ini gimana, apa dia naik dulu terus turun atau dia turun dulu terus naik. Untuk saat ini sih saya masih masih riset gitu, masih uji coba HHL gitu. Tapi yang saya pelajari emang praktis juga sih, profitable lah. Saya uji coba di demo, emang lancar lah gitu. Cuman masih ada keras sedikit lah. Kalau saya sih cuman berbagi pengalaman aja ya. Saya sendiri juga kan paling baru 1 tahunan lagi gitu masuk dunia trading. Dengan pertama gitu kan demo uji coba gitu, profitable lah gitu, selalu profit. Cuman setelah masuk akun real kan gitu, beda lagi psikologinya ternyata gitu kan. Saran saya sih untuk yang baru-baru mengenal gitu trading, mendingan uji coba di demo aja dulu gitu, mantepin aja di demo gitu. Saya sendiri juga masih di demo gitu. Makanya saya ketemu dengan teknik Trendmaster ini, menambah wawasan yang lebih gitu. Namanya itu lebih simpel gitu. Sepengetahuan saya yang sudah pakai indikator ini itu gitu. Bisa jadi tanpa indikator pun mata kita udah mulai tajam, Pak ya. Iya, betul. Tanpa harus pakai kotak-kotak pun bisa langsung kemana nih, arah kemana. Paling diombang-ambing sama rejeksi sama retrace aja, paling gitu aja. Cara bacanya itu gimana? Yang mau tak tanyakan, misalkan kan saya kan pertama pakai indikator. Untuk menghilangkan ketergantungan dari indikator itu gimana? Ini lihat dari bentuk candle apa? Dari misalkan HH bertemu sama HL gitu, baru itu bisa menentukan kotaknya itu tah. Hanya tadi di FU itu saya coba ketemu kayak gini langsung open, ternyata kok balik arah ini, kenapa? Ternyata lihatnya di H4 apa H1 tadi. Kalau kita trading follow trend, kalau kita lihat pelabuhan berlayar, itu dia ini pelabuhan ke pelabuhan lain dan dia berlayar agak panjang sampai pelabuhan berikutnya. Dia hanya bisa profit kalau bentuk marketnya kayak gini nih, dan dia loss atau balik arah kalau bentuk marketnya gini. Barangkali bisa dicek tadi opennya di bentuk market yang mana. Bentuk market yang kedua Ya.